Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan dan juga kesadaran lingkungan. Kami beranggotakan yaitu saya sendiri Paulina Papiani, saya Natasha Sambutri, dan saya Bimala Betusoma. Pendidikan lingkungan itu adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman individu maupun kelompok terhadap lingkungan hidupnya, serta membentuk sikap dan perilaku yang bertanggung jawab terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan. Menurut UNESCO, pendidikan lingkungan adalah usaha untuk mengembangkan pemahaman menyeluruh mengenai lingkungan dan tantangan yang akan dihadapi, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertindak secara efektif demi keberlanjutan lingkungan. Adapun tujuan pendidikan lingkungan yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan, yaitu membantu individu memahami pentingnya lingkungan dan keterkaitannya dengan kehidupan manusia. Selanjutnya membangun sikap positif, mendorong perilaku peduli lingkungan dan tanggung jawab terhadap pelestarian alam. Selanjutnya itu mengembangkan keterampilan, yaitu memberikan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah lingkungan. Selanjutnya mendorong partisipasi aktif, yaitu menumbuhkan keterlibatan langsung dalam upaya pelestarian lingkungan secara individu maupun kolektif. Tujuan selanjutnya itu mendukung pembangunan berkelanjutan, menjadi dasar untuk keputusan dan tindakan yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan juga ekonomi. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan lingkungan bersifat aktif, partisipatif, dan kontekstual. Beberapa metode umum meliputi yang pertama pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa menyelesaikan proyek terkait isu lingkungan. Selanjutnya itu studi lapangan, pengamatan langsung ke lingkungan, alam atau buatan untuk mengenali permasalahan lingkungan. Yang ketiga itu diskusi dan debat, membahas isu-isu lingkungan untuk melatih berpikir kritis dan juga menyampaikan pendapat. Selanjutnya simulasi dan permainan edukatif, meningkatkan pemahaman konsep lingkungan secara menyenangkan. Selanjutnya itu kampanye lingkungan dan aksi nyata seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah atau kampanye hemat energi. Dan selanjutnya interdisipliner, menggabungkan berbagai mata pelajaran untuk membahas isu lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya ada definisi kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah pemahaman, sikap, dan kepedulian individu atau kelompok terhadap pentingnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kesadaran ini mencakup kesanggupan untuk mengenali masalah lingkungan, memahami dampaknya, serta memiliki niat dan kemauan untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam. Nah, secara umum, kesadaran lingkungan mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada kognitif, pengetahuan dan pemahaman tentang isu permasalahan lingkungan. Yang kedua ada afektif, yaitu kepedulian, empati, dan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga ada konotatif atau perilaku, tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian lingkungan seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, atau menghemat energi. Kesadaran ini sangat penting dalam bentuk pembangunan berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Adapun faktor-faktornya, yang pertama tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, semakin besar pula ia kemungkinannya memahami isu lingkungan dan memiliki kesadaran untuk menjaganya. Yang kedua adalah informasi dan media. Akses terhadap informasi melalui media massa, media sosial, dan data lingkungan dapat membentuk pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, lingkungan keluarga dan sosial. Nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungan. Lingkungan sosial yang peduli lingkungan cenderung membentuk individu yang sadar akan lingkungannya. Kemudian yang keempat, pengalaman pribadi. Mengalami langsung dampak kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan, ataupun polusi. Bisa meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah lingkungan. Yang kelima adalah kebijakan dan regulasi pemerintah. Dukungan pemerintah melalui peraturan, sosialisasi, dan program lingkungan dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan nyata di masyarakat. Kemudian ada dampak dari kesadaran lingkungan. Yang pertama,
perilaku ramah lingkungan, kelestarian alam dan keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan lanjutan, munculnya inovasi ramah lingkungan. Pentingnya pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk mengatasi masalah lingkungan. Nah, berikut beberapa alasan mengapa pentingnya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Yang pertama, pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Mengubah perilaku. Pendidikan lingkungan dapat mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih ramah akan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi pendidikan lingkungan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan. Pendidikan lingkungan juga dapat membantu mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan dan mengembangkan solusi yang inovatif. Yang kelima ada meningkatkan kepedulian. Pendidikan lingkungan juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap suatu lingkungan dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungannya. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, kita dapat mengatasi masalah-masalah lingkungan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, meningkatkan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, pentingnya membangun masyarakat berkelanjutan. Pendidikan dan kesadaran lingkungan itu sangat penting untuk membangun masyarakat berkelanjutan. Beberapa alasan mengapa pendidikan dan kesadaran itu sangat penting untuk membangun masyarakat berkelanjutan. Yang pertama, itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang keempat, mengembangkan masyarakat berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Adapun strategi untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, yang pertama, mengadakan kegiatan lingkungan, kemudian mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah, dan menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Adapun kesimpulan dari pendidikan dan kesadaran lingkungan adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, melestarikan keanekaragaman hayati dan membangun masyarakat berkelanjutan. Dengan meningkatkan pendidikan dan juga kesadaran lingkungan, kita dapat mengembangkan perilaku yang ramah lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih.